Bismillah bi walibni warwil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini sehingga berkembang, kita diedukasi dan nama Tuhan dipermuliakan, lalu kebenaran terus diberitakan. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, lagi-lagi kita akan membongkar dan membukakan kepada banyak orang. Jangan skip teman-teman, jangan kepanasan, mari kita lihat videonya. Ini dia videonya. Sedang membela diri, ya betul ya, karena keadilan dan Alkitab terutama itu hanya untuk orang cerdas spiritual. Nah, saat ini bicara soal lapor melapor, saya katakan ya, jangan kaget terhadap hal tersebut. Ini menarik, baru saja berita tentang Estetenias. Saudara-saudara muslim pakai kepandaian dan kecerdasan, termasuk Julius itu ya. Demikian juga orang-orang yang komen-komen, komando jihad siap menunggu komando. Pakai otak lah, ya, serius, pakai otak. Dikit-dikit termasuk soal Estetenias itu, siap tunggu komando lah. Kamu siapa? Siapa yang akan komandoi? Itu seringkali kurang mikir, itu saya bingung. Dikit-dikit angkat senjata. Saudara-saudara, dengan demikian kelakuan seperti itu, saudara, maka benarlah perkataan ustadzmu sendiri. Dan memang benar bahwa Islam itu dikembangkan dengan dakwah dan pedang. Betul atau betul? Ini cukup terkenal ini. Islam lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya, mana Islam menyebarkan lewat pedang? Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiai. Betul kan? Sampai Perdana Menteri Malaysia kan mengatakan bahwa orang Melayu itu dibodohin oleh ustadznya. Di Indonesia juga banyak. Malah sama Ahabaib tuh. Sandal Nabi dicium-cium, rambut Nabi dan lain sebagainya. Saya nggak ada urusan dengan mereka lah, tapi mikir aja udah cukup. Nah, kembali lagi, lapor melapor. Jadi, demikian juga yang komen-komen. Saya senyum-senyum aja. Nah, hari ini kita akan membahas topik tentang Estetenias. Estetenias laporkan provokator penista agama. Nah, orang Nias ini cari Julius Setiadi, si topeng monyet. Kenapa saya mengatakan orang Nias cari Julius Setiadi? Karena sesaat lagi saya akan tampilkan sang debater ya, juga mengupas, dan saya rasa cukup bijak. Beliau mengatakan memang nggak tahu. Saya pun juga begitu. Nanti yang ada di room ya, ini semuanya serba tidak jelas. Tapi kalau sampai Estetenias itu sampai membuat klarifikasi, namanya STT Sekolah Tinggi Teologi Kristen ya, itu ya di atas ya, tidak di atas tidak. Beda dengan yang di sono. Paham ya saudara ya? Tega untuk mengatakan tidak dijadikan iya, iya dijadikan tidak, begitu. Sekali lagi saudara-saudara, hari ini kita membahas soal ini ya. Kalau sampai Estetenias klarifikasi dan siap laporkan, itu nggak main-main. Tapi saya temukan sebuah talkshow yang muslim punya. Wow, ada orang pakai peci, pakai putih itu. Wow, ngomong ada jejak digitalnya, forensiknya, terserah lah. Tapi sisi lain ya, saya pun juga belum jelas. Tetapi sisi lain kebodohan-kebodohan dari mereka ya. Sang debater mengatakan bahwa kelakuan Julius ini, sang debater ini, saya tahu dari videonya Julius. Julius kan kelakuannya seperti itu, Pak. Ngutip-ngutip video orang lalu dikupas, dinarasikan, membuat orang marah. Lah, salah satunya videonya tanpa ragi di mana saya komen di situ. Memang saya gini, lawyer saya mengatakan, Pak, makanya dari dulu kan saya mengatakan gini, loh, saya masih konsisten, Pak, untuk melihat menghadapi Islam, Pak. Satu, jangan menafsir. Ya, kalau Pak Stengker kupas-kupas hadis, kami nggak nafsir, udah jelas kok secara original teksnya. Ya, kemudian menjawab, loh, namanya IKIM, Iman Kristen Indonesia, menjawab, betul nggak? Kami itu menjawab, coba lihat jejak digital kami, rata-rata menjawab. Tetapi dasar kadurun, otak kotor, dijawab, dibilang hujat. Padahal Julius itu nggak ngerti. Lah maklum orang bodoh si topeng monyet ini ya. Dia ngomong hujat, jagonya hujat. Hujat itu fitnah tanpa bukti. Nah, sekarang bicara tentang zina. Loh, ini nggak bisa dipungkiri. Kamus seluruh Indonesia, Oxford, Webster, terus sampai Arab pun esensinya sama. Nah, tapi kalau ada nabi atau rasul Kristen, karena keistimewaannya sehingga definisi ini tidak berlaku. Saya tinggalkan Yesus. Serius, saudara. Tetapi kalau ada yang lain, perkecualian, bagi saya itu aneh dan itu bukan urusan saya. Saya jijik untuk mengikutinya. Nah, tapi bagi orang-orang goblok bodoh kayak Julius itu mengatakan provokator, ini orang, wah begini, cari muka dan lain sebagainya. Muka saya nggak perlu dicari-cari, udah di muka. Sekarang kenapa kau tutupi mukamu dengan topeng monyet ini? Takut ya? Ini kan yang menghujat yang sempat dilaporkan ya, tapi akhirnya apa? Kalau Kristen yang melaporkan tidak digubris bukan karena
kita tidak benar. Memang ini Indonesia, Pengkhotbah 3 ayat 16. Ingat. Betul saudara? Lucu. Nah sebelum kita membahas ini ya, nih STTNIAS laporkan provokator penista agama. Julius, si siapa? Rudi Yohanes, sang debater ngomong, dia tahu dari si topeng monyet ini. Ya sebaiknya orangnya cari dia, karena sumbernya dari dia. Menurut RT, itu pun juga belum tentu gitu kan. Para Polycarpus menghujat agama Islam. Nah ini dia. Dia juga mau coba ngopo-ngopo saya. Ya. Julius berani nggak head to head dengan saya? Ayo. Apa yang mengatakan saya hujat yang di mana? Tak jawab dan tak balik. Kenapa kau lari waktu lalu terkencing-kencing ketika engkau dilaporkan Pak MYM? Dia semua saudara ya, Julius hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati. Ini lihat saudara. Saya tidak ngawur. Di di kontennya Julius ini mengatakan berebut menghujat Islam. Fokus di penjelasan saya tentang definisi zina, lalu lompat saja di menit 31. Julius itu tidak mampu menerima definisi kamus tentang berzina, lapor. Memang yang brengsek itu yang namanya Hellboy. Terus terang, Hellboy saya blacklist di IKIM ya. Karena apa? Komennya itu, ya ini akhirnya jadinya seperti ini. Kalau saya ranah akademis, menggunakan ngedefinisi zina. Lah kalau yang mengatakan di Islam, diizinkan zina, ini kan bukan saya yang ngomong. Ya, kenapa kau sasar saya? Memang mau numpang ini ya, populer atau gimana Julius ya. Dan tapi saya bersyukur Julius kok baik malah mempromosikan channel saya, dan saya akan sudah buka channel baru saat ini. Ya saudara ya. Bodohnya dia mengutarakan saya hujat-hujat. Ayo head to head atau kau nantang saya di pengadilan. Silakan ya. Karena saya terukur. Coba, dan saya bersyukur di channelnya Julius, saya berharap orang-orangnya cerdas, Islam yang cerdas pasti ngerti, pasti lebih menerima apa yang saya katakan daripada provokator topeng monyet ini. Ya. Kenapa? Karena saya terukur. Tetapi ada juga yang di bawahnya orang-orang yang komen itu sayang sekali ya. Sayang sekali menunjukkan ketidakcerdasan. Langsung mengatakan saya tunjukkan salah satunya ini. Sebelum kita ke di mana? Ini dia. Nah, ini dia. Oke, sambil saya memberi pemberitahuan ya saudara, hari ini adalah live perdana channel IKIM yang baru. Jadi silahkan Anda yang channel lama beralih langsung saja sekarang juga, dan juga subscriber silahkan beralih ke channel yang baru. Ada di deskripsi. Nah ini saya kupas. Contoh, berebut menjadi hujat Islam nomor 1 siap gantikan Agatha Polycarpus yang kabur. Saya nggak pernah kabur, malah Julius itu kabur loh waktu itu. Yang menampilkan Yesus disalib sampai titiknya ditunjukkan. Kamu berani ulang lagi nggak? Kau lolos loh ini, nggak bisa dituntut kan? Tapi itulah kami di negeri Konoha ini. Nah kemudian ini ada Rusnaya Hayati, harus ditangkap juga si IKIM. Ini memelintir hadis. Tolong Pak Stengker sudah ada di backstage. Kapan saya memelintir hadis dan memfitnah Rasulullah SAW? Ta'ala menunjuk kebesarannya untuk para penghujat Islamfobia ini langsung kena azab. Yang setuju angkat jempol. Siapa ini? Rusnayati. Rusnayati itu binatang ya. Kalau di Islam kan perempuan setara dengan binatang. Bukan saya ngomong loh ya. Apakah saya memelintir? Ayo buka hadisnya. Nah ini Kumbo Karno 21 mengatakan gini. Ini sangat bijak. Ya jangan salahkan dia kalau berpendapat begitu. Di YouTube saja ada channel yang judulnya wanita yang haram dinikahi tapi boleh dijima. Saya bingung nih ajaran apa ini. Wanita itu haram dinikahi tapi boleh dijima. Belum lagi Anisa ayat 24. Menarik ini. Julius, saya tidak akan kabur. Saya undang Julius untuk head to head dengan saya. Atau kamu juga salah satu orang yang mengatakan bahwa Alkitab adalah kitab porno. Kita dengarkan dulu sebelum menuju ke STTNIAS tentang Julius ini. Dan saat ini dianggap sebagai kesempatan bagi para Polycarpus yang sebelumnya tidak menonjol. Yang dulu mungkin pernah menonjol terus tenggelam lantaran kalah bersaing dengan Polycarpus baru, sekarang mencoba kembali untuk menonjol. Dan salah satunya adalah Harry IKIM, teman-teman. Harry IKIM ini salah satu Polycarpus kelas atas, salah satu penghujat. Ya. Menurut saya ini sudah masuk kategori penghujat. Julius, hujat adalah fitnah tanpa bukti. Apakah ini hujat? Ini kan mulai dari sini. Cuma ingat ya, yang mengatakan di Islam itu boleh zina dan lain sebagainya kan bukan saya, Hellboy itu. Ya, dan kau itu masih sakit hati dengan Hellboy karena kau pernah diancam dibunuh kalau nggak salah. Mungkin kau terkencing-kencing dengan alasan dengan ancamannya dia. Mungkin ya, pakai pampers dulu lah. Hujat adalah fitnah tanpa bukti. Semua yang dibahas IKIM bersama Stengker, Pak Subi, Kiai David King, semua ada data.
Dan bersama teman-temannya ya, ini orang-orang lama teman-teman. Bahkan Nah, mengenai ini saya King David mengakui loh saat ini mengatakan saya bersyukur sekarang bermunculan apologet muda yang pinter-pinter. Saya bersyukur. Kenapa saya nggak main TikTok? Biarlah itu di bagian orang muda dan juga orang-orang yang masih masih punya waktu untuk ke sana. Saya tetap fokus di sini. Awalnya saya juga mau ke TikTok. Tapi ingat Julius, kau bodoh. duluan ada mereka daripada saya. Harry Ikim, ya Hellboy, Tanpa Ragi. Saat saya mulai di YouTube 4 tahun yang lalu, mereka sudah ada duluan. Mereka sudah ada, teman-teman. Mengenai Hellboy itu saya sudah ini ya di sini karena ya karena kadang-kadang ya para merasa apologet atau komentator gitu ya, hati-hati karena yang kita hadapi kan orang-orang bodoh dan cemen. Dibuka fakta, ngamuk, lapor, lalu yang lain siap, tunggu komando gitu. Ini orang-orang pentol korek semua, digesek langsung kebakar semua. Ayo, tolong semua yang punya akses ke Julius HMC, head to head, bahas ini. Kau jangan pakai pampers gitu. Paham Bapak Ibu? Demikian juga kalau kau juga salah satu bagian dari orang yang pernah mengatakan Alkitab kita porno 1 miliar, 2 miliar, sampai 70 miliar. Ada orang yang siap memberikan rumahnya di Pondok Indah seharga 70 miliar. Serius. Bahkan saya mau jual ginjal saya untuk kasih hadiah, tapi ada orang mengatakan, Pak saya backup. Julius, ayo hadapi. Kalau tidak, kalau kau pernah mengatakan kitab porno, tapi kau tidak bisa mempertanggungjawabkan, sampai kapanpun engkau seperti di mata saya seperti anjing yang tak kejar-kejar, tapi ekormu kok kempit di bawah. Lanjut. Kasus pemerkosaan itu heboh. Karena jarang terjadi. Jadi begitu ada satu kasus heboh sekali. Kalau yang di luar, ya, kalau di Amerika teman-teman, pemerkosaan itu nggak dibahas. Karena memang Nah itu nanti topik lain. Jadi ini orang nggak tahu diri ya. para Polikardus ini, kalian dapat mensupport melalui nomor rekening, mendukung perjuangan yang kami. Ya, mungkin itu aja. Dan bagi teman-teman yang ingin mendukung perjuangan yang kami lakukan melawan para Polikardus ini, kalian dapat mensupport melalui nomor rekening. Ternyata terakhirnya ngemis-ngemis si topeng monyet ini. Kayak saya ngomong topeng monyet karena memang tak kira topeng monyet, Pak. Gitu ya. Ternyata pengemis. Memalukan sekali. Dia sudah nuduh loh. Julius, baru saja saya konsultasi sama lawyer saya. Dia, makanya Pak saya akan bilang ini, tetap saya pegang Pak. Akhirnya, oh iya dia ngerti. Pak, kapanpun silahkan hubungi saya. Lawyer kondang, saya sebutkan kau pasti tahu. Ya, Julius, jangan macam-macam kau. Dan pada akhirnya dia mengatakan Pak kapan saja ngomong aja dan nanti siap untuk menghadapi polem muter bukan polem Polikardus ini. Oke Bapak Ibu Saudara, ini memalukan sekali manusia yang satu ini ya. Jadi Julius lebih baik tutup mulutmu. Ayo head to head dengan saya, buka topeng dengan cara open cam dan open open topeng monyet. Baik, Tuhan memberkati. Mari kita bahas saat ini topik kita. STT Nias laporkan provokator penista agama. Orang Nias cari Julius Setiadi si topeng monyet itu. Ini di bawah pohon pisang sambil terkencing-kencing Pak David King. Pak. Apa tanggapan dulu sebelum kita membahas STT Nias? Tanggapan tentang Julius terlebih dahulu Pak. Ya, kalau saya dengar tadi perkataan dia bilang para pemerkosa tidak digubris di Amerika. Jangan salah, ada satu yang dia lupa juga. Para penista agama tidak digubris juga di Amerika. Ya, Speaker Corner itu debat secara terbuka dan gila-gilaan. Tidak ada hukum yang mempersekusi atau membawa orang kerana hukum hanya karena orang berdebat di Speaker Corner. Tidak ada. Ya, jadi Julius, Anda ini ngomong harus pakai otak. Gunakan kecerdasanmu. Biasa orang China itu dagangnya pintar. Tapi Anda saya lihat ketika menjadi mualaf malah tambah bodohnya luar biasa. Ya. Jadi pesan saya kepada Julius ya, jangan jadi manusia cemen. Jangan pakai topeng-topeng monyet seperti itu. Kalau mau debat, ayo debat ya. Ayo pakai data. Ya. Anda pakai data, kami pakai data. Jangan fitnah. Fitnah itu kejam loh. Lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi untuk Julius ya, saya tantang Anda secara pribadi, Julius. Kau bicara saya tentang ketuhanan, oke. Dari mana saja, mau tauhid atau trinitas, saya ladenin. Asal satu pertanyaan saya, kamu juga satu pertanyaan. Ya, dan wasitnya harus yang jelas. Tidak boleh berat sebelah. Kalau kau masuk ke ranah Kristen, diskualifikasi. Saya masuk ke ranah Islam, diskualifikasi. Jadi masing-masing presentasikan berdasarkan kitab suci masing-masing.
Nanti biar penonton yang menilainya. Ya. Tidak ada nyerang pribadi, itu baru benar. Itu baru namanya debat, gitu loh. Baik, baik. Ya, gitu Pak. Oke, baiklah. Kita saat ini akan membahas tentang topik kita mengenai STT Nias, laporkan provokator penista agama. Nah, orang Nias diminta untuk cari nih Julius nih, si topeng monyet. Ini kata si sang debater. Kita ikuti dulu ya, sekitar 5 menit. Kami dari keluarga Salam, kami dari keluarga besar Sekolah Tinggi Teologi Nias. Salam, kami dari keluarga besar Sekolah Tinggi Teologi Nias. Kami memberikan klarifikasi yang ada di media sosial, baik di YouTube dan juga di TikTok, yang menyebutkan STT Nias menista agama lain. Maka pada hari ini, Sabtu 16 November 2024, pukul 11.35, kami nyatakan bahwa STT Nias tidak pernah mengajarkan materi yang telah viral di media sosial kepada seluruh mahasiswa STT Nias. 2, STT Nias tidak pernah mengupload seluruh bahan ajar di website STT Nias. 3, kami nyatakan bahwa gedung yang viral dan jas alma mater mahasiswa yang ada di YouTube dan juga di TikTok yang menyatakan bahwa STT Nias menista agama, kami nyatakan dengan tegas bahwa itu bukan gedung kampus STT Nias dan itu juga bukan jas alma mater mahasiswa STT Nias. 4, setelah kami membuat klarifikasi ini, maka pihak kampus akan melaporkan kepada pihak yang berwajib karena kami merasa sangat-sangat dirugikan dan mencemarkan nama baik Sekolah Tinggi Teologi Nias. Terima kasih. Salam. Jadi kita semua sudah dengar ya klarifikasi dari STT Nias yang ada di Pulau Nias. Jadi mereka akan melaporkan kepada pihak yang berwajib atas apa yang terjadi. Tapi saya bingung kawan, sebenarnya siapa sih yang memulai menyebarkan video ini? Kalau saya lihat memang yang saya tahu ya, saya tahu dari channel Julius Setiadi. Julius Setiadi ini kan suka ngompor-ngompori dari dulu itu akhirnya. Jadi saran saya kepada orang Nias, cari kalian Julius Setiadi, cari. Saran saya kepada orang Nias, cari kalian Julius Setiadi, cari. Minta pertanggungjawabannya dari mana dia dapat itu ya? Karena dia paling suka itu membuka-buka yang seperti itu. Saya pun nggak tahu kawan, dari mana orang ini dapat ya. Makanya kemarin waktu saya apa namanya itu ya, waktu saya kemarin membahas itu dengan PA, saya bilang saya kan nggak tahu kondisinya bagaimana, kejadiannya bagaimana ya. Makanya saya bilang sama PA, jangan itu kita ulas ya. Julius Setiadi kawan, laporkan ke Polda Riau, Polda Sumatera Utara itu ya, karena dia orang Medan itu Julius Setiadi ya. Kalau menurut saya pun kemarin juga dibahas Donditan dan Julius Setiadi ya. Saya nggak tahu siapa penyebar kawan. Intinya saya hanya melihat tayangan dari Julius Setiadi. Mudah-mudahan bukan dia lah ya. Dia memang suka begitu kawan. Maafkan nanti ya. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dia suka ngambil video orang terus diolah-olah kata, bermain kata. Ya, jadi orang jadi marah. Dia suka ngambil video orang terus diolah-olah kata, bermain kata. Ya, jadi orang jadi marah. Dibilang tadi sama ada yang bilangnya bahwa memegang dipegang Muslim dari website yang sekarang dihapus. Kenapa tuh Ten? Ya aku juga nggak tahu, udah aku bilang kan. Intinya itu klarifikasi dari mereka. Nah itu klarifikasi. Kalau sudah klarifikasi berarti mereka sudah menyatakan itu dan secara pro justisia misalnya kalian mau lakukan apa, ya klarifikasi itu udah bisa kalian mau bantah mau apa ya. Tapi itulah ya yang mereka sampaikan ya kawan ya. Nah mari kita diskusi ringan-ringan aja, tidak untuk berdebat. Tapi untuk mengenai STT Nias saya tidak bisa mengulas ya, karena saya permasalahan tidak tahu, sumbernya nggak tahu, dan saya tidak ada mengklik. Kemarin kan waktu sama Yusuf PA disuruh klik ya, bahkan Yusuf PA menyebarkan itu data-datanya ada, masuk aja kalian ke websitenya, terus ada di situ komunitas, dikasihnya itu di Google Drive, bisa di-download data-data itu ya. Ya, cuman saya pertama sekali menonton itu dari Julius Setiadi karena dikasih tahu seorang kawan. Ya kawan ini juga sebenarnya kawannya Julius Setiadi, sesama Muslim ya. Terus dikasih tahu, Bang, coba lihat ini ada sekarang yang lagi heboh mengenai STT Nias. Saya buka, loh kok ini begitu ya? Saya nggak tahu, makanya saya pikir apakah situs itu kena hack atau kena apa, saya kurang tahu. Seperti itu ya. Tapi sisi lain kebodohan daripada muslim-muslim itu, justru saya itu baru tahu loh Pak, ada STT Nias. Artinya pasti ada STT, tapi STT Nias yang mana? Malah jadi tahu. Dan puji Tuhan, syukur alhamdulillah Yesus, sekarang STT Nias jadi viral
Dan saya yakin nanti mereka malah mendulang berkat Tuhan, akan ketambahan mahasiswa-mahasiswa baru dan lain sebagainya. Betul nggak Pak King David? Jadi termasuk Julius Ya, itu, betul sekali. Julius Setuju, terima kasih ya, karena kebodohanmu subscriber saya tambah. Betul. Benar, saudara. Dan saya bersyukur, terima kasih untuk kebodohan kamu tidak dipotong-potong. Terutama saya, kalau Hellboy sekali lagi sudah saya blacklist ya. Hellboy minta maaf karena banyak bikin seringkali komen-komennya itu blunder, terus nggak pantas lah, gitu, nggak terarah. Minta maaf, ini secara umum juga. Nah, gara-gara kamu ngomentarin saya dengan gaya bahasa yang menurut saya kurang bijak gitu ya. Iya, kudu beras gedabus gitu. Minta maaf ya. Gara-gara itulah maka Julius itu sebetulnya masalahnya dengan kamu itu. Cuma itulah mereka memprovokasi ke saya. Demikian juga Anda yang dikit-dikit siap komando apa? Pakai otak gitu loh. Ngerti nggak? Yeah. Pakai otak lah. Maka dari itu benar bahasa lama. Agamamu itu dikembangkan dengan apa? Dakwah dan pedang, karena paling gampang diprovokasi. Sedangkan Adi Armando aja mengatakan begitu kok. Paling gampang dan paling mudah dibodohin. Lo itu akademisinya kalian loh. Buya Sakur mengatakan kalian itu goblok, bodoh, dan lain ketinggalan. Itu Buya Sakur, bukan saya loh. Betul nggak? Ada videonya. Almarhum itu. Betul. Ya. Dan puji Tuhan naik. Tapi saudara, saya beritahu ya kepada saudara sekalian, untuk para subscriber IKIM segera beralih ke IKIM official. Yang di IKIM lama sudah saya kasih channelnya. Karena nanti kita live-nya lebih fokus di IKIM official. Mohon ya. Dan juga subscribernya silahkan beralih ke sana. Baik, terima kasih. Pak Stenger ya, atau Pak King David mau menyampaikan singkat pada dulu merespon apa yang di STT Nias tadi. Ya, silakan, saya dari sudut pandang firman Tuhan ya. Efesus 4 ayat 27. Janganlah memberi tempat kepada iblis. Nah, ini bagus sekali ayat ini ya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus, kita merenungkan salah satu hal yang sangat merusak hubungan antar sesama, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam tubuh Kristus ataupun dalam bernegara. Yang pertama adalah fitnah. Fitnah adalah tuduhan palsu, penyebaran kebohongan, atau upaya merusak nama baik seseorang dengan cara yang tidak benar, yang tidak sportif. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dan kasih. Tetapi sering kali kita dihadapkan pada godaan untuk terlibat dalam fitnah. Oh, rupanya masuk semua. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Terpujilah nama Tuhan, dan kiranya Injil terus diberitakan supaya orang yang mendengar tentang kebenaran dimerdekakan mereka dari kegelapan, sehingga mereka menjadi umat pilihan dalam Kristus Yesus yang olehnya mereka diselamatkan, dan akhirnya mereka dapat memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah dari kehidupan mereka. Satu tanggung jawab yang harus kita terus doakan dan terus pikul dan doakan supaya pertanggungjawaban iman kita itu kepada orang-orang yang sering menyalahpahami tentang iman kita itu terus berlanjut. Kenapa? Karena hal itu diperintahkan oleh Tuhan, tetapi dengan cara yang lemah lembut dan sopan, dan itulah yang dipraktekkan oleh apologetik Kristen yang barusan kita dengar. Mestinya demikianlah untuk menjawab segala sesuatu yang disodorkan yang berdasarkan kebutaan. Mengapa demikian? Karena lawan atau orang yang kita hadapi saat berdebat itu adalah orang-orang yang buta tetapi merasa sok mengerti tentang keyakinan orang lain. Nah, ini yang menjadi masalah. Kenapa? Harusnya orang-orang atau semua orang itu lebih mendengarkan penjelasan dari orang Kristen mengenai kitab suci orang Kristen. Tetapi alhasil selama ini yang kita saksikan adalah bahwa ada banyak para polemikus justru lebih sibuk membahas Alkitab dan kekristenan dibandingkan kitab suci mereka. Lalu mereka digandrungi seorang guru atau seorang ustadz, seorang mualaf, lalu mereka berbangga-bangga ria di channel mereka. Itu yang memancing kekeseruan sampai detik ini. Kenapa? Karena tidak ada lagi batasan-batasan. Semua serba bisa dibahas, tetapi ketika mereka dibahas justru kepanasan, teman-teman. Nah, inilah cukup bukti kepada kita semua bahwa kalaupun terjadi selama ini kekeseruan sampai sedetik ini ya, yang sangat panas, berarti itu karena ulah daripada Ustadz Suman dan teman-temannya yang selalu membahas Alkitab sesuka hati mereka, teman-teman. Itu makanya saya selalu suarakan bahwa kalau memang tidak siap ditanya tentang iman kalian, tidak suka dibahas iman kalian, ya jangan membahas iman kekristenan. Kalau soal tentang kata Allah, kata dan lain sebagainya, katanya dicomot-comot, kita sudah mendengar banyak ustadz terpercaya, Buya Sakur dan lain sebagainya, bahkan mereka dengan tegas berkata bahwa apa yang dituliskan dalam Quran itu
ada di semua di dalam Alkitab. Artinya apa? Kita bisa melihat yang terlebih dahulu itulah yang paling tua, yang kemudian ya jawab sendirilah teman-temannya. Jadi kalau kita mau real dan kita mau jujur bahwa keyakinan kita itu semua orang mengatakan keyakinannya benar. Tetapi saya percaya dan saya bersyukur Kristus datang untuk semua orang tanpa terkecuali. Itu saja, tidak ada yang lain. Kristus yang adalah Injil yang sejati itu menjadi manusia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, semoga kita cerdas, jangan baperan, jangan kepanasan. Mari terus beredukasi, buktikan bahwa iman kita itu sesuai fakta sejarah. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.